Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Di video kali ini kita lanjut menuju ke Nagari Pariangan di part kedua ya teman-teman. Nagari yang dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Di sini kita akan memasuki gerbang dari Nagari Pariangan ini ya teman-teman. Dan ini kita sudah melewati gapura dari Nagari Pariangan. Yuk kita akan melihat seperti apa dari Nagari Pariangan ini, kenapa dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Jadi kita sebagai warga Ranah Minang sangat bangga sekali ya teman-teman, karena kan di daerah kita di Sumatera Barat ini, lebih tepatnya di Kabupaten Tanah Datar di Kenagarian Pariangan ini dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Jadi ini suatu kebanggaan kita menjadi warga Ranah Minang, lebih tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Dan ini kita akan melihat ke atas sana dari keindahan Nagari Pariangan ini ya teman-teman. Nagari ini terletak di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut teman-teman. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua yang ada di Ranah Minang. Di Nagari Pariangan ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang ya teman-teman. Sehingga sampai sekarang ini masih dijumpai banyak yang terawat dengan baik rumah gadang yang ada di Nagari Pariangan ini. Pada nagari ini juga masih dijumpai surau yang masih menjadi tempat tinggal untuk pria yang belum menikah. Dan pada bagian tengah dari nagari ini masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19 teman-teman. Nanti kita juga akan berkunjung ke masjid yang ada di daerah Pariangan, yaitunya masjid tertua yang ada di daerah Pariangan ini teman-teman. Ini kita menuju ke bagian paling atas untuk melihat penampakan indah dari kenagarian Pariangan ini ya teman-teman. Jadi ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita ke depan sini dulu. Nanti setelah ini baru kita akan berkunjung ke masjid tertua yang ada di Nagari Pariangan ini, nagari yang dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Nah, untuk jalan ini hanya sampai di masjid di depan ini saja ya teman-teman. Nanti kita akan turun ke bawah sana untuk melihat penampakan indah dari Nagari Pariangan ini teman-teman. Nah, ini hanya jalan kecil sampai di sini. Dan dari sini akan terlihat penampakan indah dari Nagari Pariangan ini teman-teman. Yuk kita akan melihat ke depan sana seperti apa penampakan dari keindahan Nagari Pariangan di ketinggian ini. Jadi kita tadi jalan dari bawah sana ya teman-teman. Nanti kita juga akan menyisiri Nagari Pariangan ini sampai ke ujung bawah sana. Nanti kita akan tembus di daerah Ombilin teman-teman. Jadi seperti apa keseruan video kita nantinya, ikutin terus perjalanan kita. Kita akan melewati persawahan yang sangat panjang sekali nantinya teman-teman. Jadi ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Ini kita akan berkunjung ke Masjid Tuo yang berada di Nagari Pariangan ini ya teman-teman. Dan setelah itu baru kita menyisiri daerah Pariangan satu persatu. Ini kita balik lagi ke atas sini teman-teman. Untuk jalannya hanya sampai di sini saja untuk jalan cor seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus balik lagi ke luar sana. Yuk ikutin terus keseruan perjalanan motoran kita bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel teman-teman. Jadi kita masih melakukan perjalanan dengan Abang Ngebolang Bus Channel ini teman-teman. Dan untuk masjidnya berada di bawah sana ya teman-teman, masjid tertua yang ada di Nagari Pariangan ini. Jadi berada di tengah-tengah pusat keramaian Nagari Pariangan teman-teman. Nah, di sini kita akan balik lagi ke bawah sini ya teman-teman untuk mengunjungi masjid tertua yang ada di Nagari Pariangan ini.
Pada Mei tahun 2012, nagari atau desa Pariangan ini terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia, teman-teman, versi Travel Budget, sebuah majalah pariwisata internasional. Wow, sangat keren sekali untuk nagari terindah di Pariangan ini ya, teman-teman. Mungkin dikarenakan nagari ini juga menjadi nagari tertua yang ada di ranah Minang dan juga masih terlestarinya lingkungan di sekeliling nagari ini ya, teman-teman. Masih banyaknya persawahan yang menghampar luas seperti ini di daerah Pariangan ini, dan masih terjaga sekali untuk lingkungan di sekeliling nagari Pariangan ini, teman-teman. Dan ini juga ada teman-teman dari nagari Pariangan ini yang lagi minta sumbangan mungkin untuk acara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya, teman-teman. Dikarenakan sebentar lagi akan masuknya bulan suci Ramadan. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita menikmati keindahan view dari nagari Pariangan ini. Ini benar-benar bagus sekali untuk penampakan di hamparan lingkungan daerah nagari Pariangan ini, teman-teman. Wow, keren sekali ini. Ini masih terlihat bukit barisan yang sangat bagus sekali di siang menjelang sore ini, teman-teman. Dan ini kita akan terus menuruni nagari Pariangan ini sembari kita melihat kiri dan kanan kita, menikmati keindahan dan kesejukan di sepanjang perjalanan kita ini, teman-teman. Dan sekarang ini telah menunjukkan jam 15:22 ini. Jadi nanti berkebetulan sekali kita akan sholat asar di masjid tertua yang ada di nagari Pariangan ini ya, teman-teman. Yuk kita akan gas tipis-tipis ini di nagari Pariangan ini. Wow, ini persawahan di nagari Pariangan ini sangat bagus sekali penampakannya ya, teman-teman. Yuk kita akan terus melihat ke depan sana seperti apa lagi untuk keindahan dari desa terindah di dunia ini, teman-teman. Kita masih penasaran dengan masjid tertua yang ada di nagari Pariangan, seperti apa dari bentuk untuk masjid tertua yang ada di nagari Pariangan ini. Dan sekarang ini kita sudah kembali lagi di pusat keramaian nagari Pariangan ya, teman-teman. Dan di sini juga terdapat masjid tertua yang ada di nagari Pariangan ini yang didirikan pada abad ke-19. Yuk, kita akan gas tipis-tipis saja menuju ke masjid tertua di nagari Pariangan ini. Dan untuk keadaan jalan seperti ini ya, teman-teman, di nagari Pariangan. Kita akan pelan-pelan saja, teman-teman, sembari kita mengunjungi masjid tertua yang ada di nagari Pariangan ini. Dan untuk keadaan jalan di nagari Pariangan lumayan gede ini lubangnya, teman-teman. Semoga saja nanti bisa diperhatikan kembali dikarenakan sangat disayangkan ini dinobatkan sebagai desa terindah di dunia tapi tidak untuk jalannya ya, teman-teman. Kayaknya di depan sini pertigaan untuk memasuki masjidnya ya, teman-teman. Kita juga kurang tahu juga dikarenakan ini baru satu kali ini kita melakukan perjalanan ke sini, teman-teman. Kita lihat di map ternyata memang belok ke sini, teman-teman. Yuk kita akan melihat keindahan dari masjid tertua yang ada di nagari Pariangan ini, teman-teman. Dan ini yang jadi lestari di daerah Pariangan ini, teman-teman, yang mana masih adanya tempat pemandian umum. Ini bapaknya kelihatannya pengen mandi di masjid tua yang ada di Pariangan ini ya, teman-teman. Jadi tempat pemandian umum yang masih digunakan sampai saat sekarang ini. Dan kabarnya juga tempat pemandian umumnya juga air panas di sini, teman-teman. Ini sudah terlihat penampakan indah dari Masjid
Pariangan, masjid tertua yang ada di Pariangan ini ya teman-teman. Wow, Masya Allah, indah sekali ini masjid. Yuk kita akan taruh motor dulu dan nanti kita akan melihat di sekeliling masjid ya teman-teman. Nah ini Masjid Islah, Masjid Tuo Minangkabau Pariangan. Seperti ini untuk penampakan di sekeliling masjid ya teman-teman. Jadi banyaknya rumah yang beratap gonjong atau seperti rumah gadang persis di depan Masjid Islah ini teman-teman, masjid tertua yang ada di Minangkabau di Pariangan. Dan ini juga ada kolamnya di depan masjid ya teman-teman. Nah ini masih terlihat ikannya di sini. Dan di sebelah masjid juga banyak rumah yang beratap gonjong di sini teman-teman. Masya Allah, indah sekali desa Pariangan ini ya teman-teman. Yuk kita akan ambil wuduk dulu ini dan masuk ke masjidnya teman-teman. Ini sudah selesai azan asar teman-teman. Kita sudah berada di dalam masjid ini. Dan seperti ini untuk penampakan di luar masjid ya teman-teman. Gerimis teman-teman. Nah ini nih lumayan gede gerimisnya. Dan seperti ini untuk penampakan dari dalam masjid untuk halaman masjid ya teman-teman. Yuk kita akan sholat asar dulu ini. Dan ini kita sudah selesai melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Islah ini ya teman-teman. Dan posisi saat sekarang ini masih gerimis-gerimis kecil ini teman-teman. Jadi kita ragu juga untuk melakukan perjalanan kembali. Kita tunggu agak reda sedikit baru kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Nanti setelah ini kita akan melakukan perjalanan menyisiri persawahan yang sangat begitu luas teman-teman. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Masjid Islah yang terletak di Nagari Pariangan ini sudah dilakukan 2 kali renovasi ya teman-teman. Dilakukan pada tahun 1920 dan terakhir direnovasi di tahun 1994 teman-teman. Dan sekarang ini kita akan melihat di depan sana, nanti kita akan videoin sedikit penampakan dari Masjid Islah dari Rangkyang ini teman-teman. Dan untuk tempat wuduk dan tempat mandi di sana ya teman-teman, tadi kita tidak videoin dikarenakan banyak yang mandi teman-teman. Dan untuk airnya benar-benar air panas di sini teman-teman. Pantesan banyak sekali yang mandi ke tempat pemandian umum yang terletak di depan masjid ini ya teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali ya teman-teman, dikarenakan untuk hujan sudah mulai agak reda ini. Jam 16:22 kita meninggalkan Masjid Islah yang terletak di Nagari Pariangan ini ya teman-teman. Masjid Tuo yang sangat bersejarah ini. Dan semoga nanti kita bisa berkunjung lagi ke sini ya teman-teman di lain kesempatan. Jadi untuk di sini dikenakan biaya parkir tadi ya teman-teman, kita diminta 5.000 untuk satu motornya. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Nanti kita akan melihat keindahan persawahan yang sangat begitu luas masih di Kecamatan Pariangan ini ya teman-teman. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kita menuju ke daerah Ombilin nantinya teman-teman. Ikutin terus perjalanan kita. Dan ini kita sudah kembali ke jalan utama di Nagari Pariangan tadi ya teman-teman. Dan tadi kita dari atas sana. Yuk kita akan balik lagi ke Gapura yang di depan sana teman-teman, yang di Jalan Raya Padang Panjang sama Batu Sangkar. Kita balik lagi ke depan sana. Tapi nanti kita tidak akan menuju ke Batipuh lagi teman-teman. Kita akan belok kiri dari sini. Jadi ikutin terus keseruan perjalanan kita. Nanti kita akan tembusnya di Ombilin juga nantinya teman-teman. Tidak melewati pasar, tapi kita yang arah ke Batu Sangkarnya. Yuk kita akan gas
tipis-tipis saja di sore kali ini, tapi sangat mendung sekali ya teman-teman, dikarenakan baru selesai hujan. Wow, sangat keren sekali untuk Nagari Pariangan ini ya teman-teman. Dan ini jujur saja kita baru satu kali ini menuju ke Nagari Pariangan ini. Nah, ini kita sudah sampai di Gapura kembali ya teman-teman. Selamat jalan dari Nagari Tuwo Pariangan. Yuk, kita akan ambil ke kiri ini. Tadi kita dari arah kanan ya teman-teman masuknya, dan sekarang kita ambil ke kiri ini sembari menikmati keindahan alam di sepanjang perjalanan kita. Untuk jalannya Masya Allah sekali ya teman-teman, masih banyak lubangnya di sini. Mudah-mudahan secepatnya bisa diperbaiki, dikarenakan untuk bis Sumbar juga lewat sini ya teman-teman. Ini kita sudah memasuki Nagari Simabur ini teman-teman, masih di Kecamatan Pariangan. Yuk, kita akan mencari jalan untuk menuju ke persawahan luas di sini teman-teman. Jadi persimpangannya ada di depan sini. Kembali kita cek map dulu ya teman-teman. Dan untuk pertigaannya pas banget di sebelah kanan teman-teman. Yuk, kita langsung saja melakukan perjalanan. Ini masih di Nagari Simabur ya teman-teman, masih di Kecamatan Pariangan. Nah, untuk jalannya sudah jalan nagari seperti ini ya teman-teman. Sudah tidak bisa dua arah lagi, jadi hanya jalan satu arah. Nanti kita akan menikmati pemandangan persawahan yang sangat begitu luas di sini teman-teman. Nah, ini lumayan juga ini lubangnya nih. Yuk, kita lanjut lagi perjalanan kita sembari nanti kita menikmati keindahan persawahan yang sangat luas di Kecamatan Pariangan ini. Tadi kita berada di Nagari Pariangan ya teman-teman, dan untuk kecamatannya juga namanya Pariangan. Yuk, kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Ini sudah terlihat sedikit hamparan persawahan yang begitu luas di sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Kita akan
lanjutkan lagi perjalanan kita sampai ke Ombilin nantinya teman-teman. Jadi seperti apa keseruan video kali ini, ikutin terus perjalanan kita teman-teman. Wah, ini di sebelah kiri kita ini juga terlihat penampakan luas dari persawahan yang masih menghijau ya teman-teman. Keren sekali daerah ini. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita sembari menikmati keindahan alam di sepanjang perjalanan kita teman-teman. Ini di bagian sini sudah selesai panen ya teman-teman. Tadi masih menghijau dan ini sudah panen raya di sini teman-teman. Sangat luas sekali persawahan di kiri kanan kita ya teman-teman. Kiri kanan sudah selesai dipanen semua ya teman-teman. Sangat luas sekali persawahan di daerah ini. Keren sekali pemandangannya teman-teman. Wow, mantap ini. Yuk kita akan terus melihat ke depan sana seperti apa lagi keindahan hamparan persawahan seperti ini teman-teman. Dan ini di sebelah kanan belum dipanen ini ya teman-teman. Kayaknya juga besoknya bakalan dipanen, sudah menguning juga ya teman-teman. Ini benar-benar bagus sekali pemandangan alam di Ranah Minang Tacinto ini teman-teman, lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Keren ini. Ini sungguh nikmat sekali tinggal di daerah ini ya teman-teman. Untuk pemandangannya sangat bagus sekali di sini. Nah, ini di depan sini seperti apa lagi ini teman-teman. Kita masih penasaran sekali. Kita juga baru sekali ini lewat sini teman-teman. Tadi kita lihat di map bisa tembus di Ombilin. Kita tidak tahu juga tadinya seperti ini jalannya teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali pemandangan di perjalanan kali ini ya teman-teman. Dan ini di depan sini juga terlihat sawah yang masih sangat menghijau. Kalau di sini masih menghijau ya teman-teman. Kalau di atas sana tadi sudah menguning dan sudah bisa dipanen. Ini belum bisa dipanen teman-teman. Indah sekali pemandangannya ya teman-teman, ditambah dengan pohon kelapa dan rumah adat Minangkabau juga terlihat dari sini. Dan ini kita akan ambil ke kanan ini teman-teman. Sekarang ini kita melewati Nagari Batu Basa teman-teman, masih di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar ini teman-teman. Ini masih di Nagari Batu Basa ya teman-teman. Wow, di sebelah kiri juga terlihat hamparan persawahan yang sangat luas sekali teman-teman di Kecamatan Pariangan, masih di Kabupaten Tanah Datar ini.
Wow, di sini juga terlihat hamparan persawahan yang sangat luas sekali ini teman-teman. Ini perjalanan benar-benar sangat keren sekali untuk hari ini. Kita juga tidak menyangka bakalan sebagus ini daerah di Kecamatan Pariangan ini ya teman-teman. Yuk kita akan terus melihat ke depan sana seperti apa lagi ini pemandangan alam yang disuguhkan di perjalanan kali ini. Mantap sekali ini, sangat luas sekali persawahannya teman-teman. Wow, ini sangat keren sekali ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini masih pengolahan ya teman-teman, belum dilakukan penanaman padi. Sedangkan untuk di sebelah kanan sudah masak ya teman-teman, dan ini masih tahap pengolahan ini. Semoga saja secepatnya bisa ditanam padi kembali. Jam 16:50 kita sudah memasuki Kecamatan Rambatan ini teman-teman, dan ini kita melewati masjid yang baru dibangun juga ini ya teman-teman, Masjid Taqwa yang berada di Kecamatan Rambatan. Sangat bagus sekali untuk pembangunan masjidnya ini. Semoga cepat selesai, untuk kubahnya belum selesai ya teman-teman. Dan ini kita akan menuju ke Jalan Raya Ombilin sama Batu Sangkar teman-teman. Sebentar lagi kita bakalan sampai di Jalan Raya Ombilin Batu Sangkar. Nah, ini di sini kita sudah sampai di Jalan Raya Ombilin Batu Sangkar ya teman-teman. Kalau belok ke kiri sana menuju ke Batu Sangkar, kita menuju ke Ombilin, ambil lurus ke kanan ini. Nah, ini kita sudah di jalan raya kembali ini teman-teman. Yuk kita akan gas menuju ke Ombilin, lebih tepatnya ke Danau Singkara.
Jam 5 lewat 10 menit kita telah sampai kembali di Jembatan Ombilin ya teman-teman, lebih tepatnya di tepian Danau Singkara. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kita melihat desa terindah di dunia yang terletak di Nagari Pariangan, lebih tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin videonya sampai di sini saja ya teman-teman, jadi mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.